Selamat datang kembali di channel Madam Supro bersama dengan Lina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Sebelumnya Lina pernah membahas kasus Black Widow, di mana tindakan kriminal dilakukan oleh wanita dengan uang sebagai motivasi utama. Dalam video ini, Lina akan membahas bagaimana sebutan Black Widow sudah ada sejak lama, tepatnya sejak abad 19 akhir. Kasus ini dimulai di Liverpool, Inggris, dan dilakukan oleh dua bersaudara, yaitu Catherine Flanagan dan Margaret Higgins. Catherine Flanagan lahir pada tahun 1829 dan memiliki saudara Margaret Higgins yang lahir 14 tahun kemudian pada tahun 1843. Pada tahun 1840-an, Catherine sekeluarga yang saat itu tinggal di Irlandia pindah ke Liverpool, Inggris. Mereka bukan satu-satunya keluarga yang pindah pada saat itu, karena banyak orang menghindari kelaparan yang melanda di Irlandia. Fenomena ini terkenal dengan sebutan The Great Famine of Irish atau kelaparan hebat di Irlandia. Saat itu diperkirakan sekitar 300.000 orang pindah ke Liverpool dari Irlandia pada tahun 1847. Selanjutnya pada tahun 1851, sekitar 25% penduduk Liverpool lahir dari Irlandia. Banyak penduduk Irlandia menganggap bahwa Liverpool adalah kota yang baik untuk ditinggali. Selain merupakan kota dengan pelabuhan terbaik dunia, banyak perdagangan dunia menggunakan pelabuhan di Liverpool. Diperkirakan sekitar 40% perdagangan dunia menggunakan pelabuhan di Liverpool. Hal ini tentu menjadi indikasi ekonomi yang baik di sebuah kota. Catherine dan adiknya tinggal di kawasan yang kumuh. Catherine sadar bahwa orang-orang sekitar sering minum alkohol dan mabuk-mabukan. Air bersih harus diambil dengan menggunakan banyak ember dan diambil dari pompa terdekat. Hal ini bisa menjadi masalah. Selain tidak banyak pompa air yang tersebar di area tersebut, lokasi pompa air bisa menjadi pusat penyebaran penyakit. Pada zaman itu, ilmu obat-obatan dan kedokteran tidak secanggih sekarang, sehingga banyak orang bisa meninggal karena penyakit-penyakit ringan. Kondisi tersebut membuat orang-orang yang tinggal di kawasan kumuh memilih untuk minum alkohol dibanding air putih. Selain lebih mudah didapat, alkohol juga bisa didapatkan dengan lebih higienis dan murah, terutama gin. Dengan situasi seperti ini, Catherine memutuskan untuk membuka rumah bir setempat. Pada tahun 1830, pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai rumah bir, di mana banyak orang bebas membuat bir di rumah mereka, lalu menjualnya. Hal ini membuat banyak orang bisa membuat dan menjual bir untuk membayar izin usaha mereka. Tujuan dari peraturan pemerintah ini adalah untuk mendorong orang-orang meminum lebih banyak bir, menciptakan harga yang lebih murah, sehingga tidak banyak orang minum minuman keras lainnya dengan tingkat alkohol yang lebih tinggi. Hasilnya, banyak orang menciptakan dan menjual bir di negara tersebut. Catherine mengambil kesempatan ini dan membuka rumah bir di dekat pelabuhan. Itu adalah lokasi yang baik untuk menetap dan berbisnis, karena banyak pekerja yang datang membeli ketika beristirahat atau pulang. Namun rumah bir Catherine menjadi terkenal di kalangan polisi, karena banyak penjahat dan pekerja prostitusi yang membeli di sana. Rumah bir Catherine juga buka di hari Minggu, yang saat itu dilarang oleh pemerintah. Pemerintah menjadi khawatir. Mereka pun menaikkan biaya pajaknya ke Catherine. Peraturan kualifikasi properti pun diperkenalkan ke publik, namun tidak dieksekusi hingga 1869 ketika ada peraturan baru. Peraturan baru tersebut mengatur lebih ketat mengenai penjualan anggur dan bir, sehingga banyak rumah bir yang tutup, termasuk rumah bir milik Catherine. Catherine dikenal sebagai pengusaha yang cekatan. Namun sejak usahanya ditutup, ia terpaksa mencari pendapatan baru. Ia memutuskan menjadi pemberi pinjaman uang. Bisnis ini menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan di zaman Victoria karena kondisi ekonomi yang buruk di kalangan kelas pekerja. Kalangan tersebut sering mendapatkan upah yang rendah. Tidak jarang mereka mendapatkan upah yang tidak stabil. Selain itu, belum ada larangan mengenai peminjaman uang, yang artinya banyak pemberi pinjaman bisa memberi bunga tinggi kepada peminjam. Meskipun ini bukan pekerjaan yang terhormat saat itu, ini adalah bisnis yang mudah dijalankan bagi Catherine. Ia akan meminjam uang banyak dari kantor pinjaman lokal, lalu memberi pinjaman kepada orang lain dengan jumlah yang lebih kecil. Ia hanya meminjamkan ke orang-orang yang ia kenal, seperti tetangganya dan teman-temannya. Tetapi bunga yang ia tagih membuat bisnisnya menjadi menguntungkan. Sekitar tahun 1880, Catherine membuka rumah penginapan di Jalan Skirving. Saat itu Margaret membantu menjalankan bisnisnya.
Jalan Skirving banyak ditinggali oleh orang-orang berpendapatan rendah. Pada akhir abad 19 tersebut, mulai banyak orang pindah ke kota industrial untuk bekerja, sehingga banyak orang mencari tempat tinggal atau penginapan. Banyak penduduk kelas bawah hidup susah. Tidak jarang bahwa sebuah keluarga tinggal dalam satu ruangan, atau bekerja dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. Meski Inggris saat itu merupakan salah satu negara dengan tingkat ekonomi yang baik, negara tersebut sedang merasakan dampak dari depresi panjang. Depresi panjang merupakan sebuah fenomena ekonomi global, di mana banyak resesi terjadi di berbagai negara sebagai dampak dari revolusi industri global. Berbagai bisnis terdampak akibat kerugian yang berlangsung lama serta deflasi. Pada tahun 1880, Liverpool resmi menjadi sebuah kota dengan populasi lebih dari 600.000 penduduk. Dengan berbagai masalah ekonomi saat itu, banyak orang mencari akomodasi yang lebih murah. Hal ini tentu mudah bagi Catherine dan Margaret. Bersama dengan anak Catherine, John, yang saat itu berusia 22 tahun, mereka mampu mengisi rumah penginapan mereka hingga penuh. Terdapat satu ruangan yang disewa oleh Thomas Higgins dan putrinya, Mary Higgins. Ruangan lain disewa oleh Patrick Jennings dan putrinya, Maggie Jennings. Meski tinggal di daerah kumuh, Catherine dan Margaret mampu hidup dengan layak berkat usaha penginapannya. John, putra Catherine, tampak seperti seorang pria yang sehat. Meski ibunya selalu berkata kepada siapapun yang bertanya bahwa John memiliki kesehatan yang buruk. Meski demikian, banyak orang terkejut ketika John meninggal secara mendadak pada Desember 1880. Setelah kematian anaknya, Catherine mendapat 71 pound sterling dari jasa pemakaman, meski tidak pernah ada yang melihat John sakit. Di Inggris, jasa pemakaman atau Burial Society memiliki cara kerja yang mirip seperti asuransi jiwa. Orang-orang akan membayar biaya asuransi setiap bulan, dan uang tersebut bisa diklaim jika hidup orang yang diasuransikan telah meninggal. Bedanya, jasa pemakaman memiliki tingkat administrasi yang lebih mudah, sehingga tidak membutuhkan banyak data, seperti sertifikat kematian, untuk mengklaim uang asuransinya. Di zaman itu, banyak orang berlangganan di jasa pemakaman. Selain untuk meringankan beban pemakaman, mereka juga mendapat fasilitas lainnya, seperti yang ditemukan dalam jasa asuransi pada umumnya. Dalam kasus ini, Catherine telah mengasuransikan hidup John dan mendapatkan uang klaim sebesar 71 pound sterling. Pada 1882, Margaret Flanagan dan Thomas Higgins mulai berpacaran. Mereka juga menikah di tahun yang sama. Tetapi hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka, anak Thomas, Mary, yang baru berusia 8 tahun, jatuh sakit dan meninggal. Hal ini sama seperti apa yang terjadi pada anak Catherine 2 tahun sebelumnya. Margaret juga mendapat uang dari jasa pemakaman sebesar 22 pound sterling. Tidak lama setelah kematian Mary Higgins, putri Patrick Jenkins juga meninggal secara mendadak. Catherine dan Margaret juga menerima uang dari jasa pemakaman karena mereka telah mendaftarkan kehidupan seluruh orang yang menyewa di rumah penginapannya ke jasa pemakaman. Kematian Maggie Jenkins yang mendadak, yang saat itu berusia 19 tahun saja, juga mengejutkan warga setempat. Kematian berturut-turut dari rumah penginapan yang sama merupakan hal yang janggal. Hal ini menjadi topik perbincangan di banyak masyarakat setempat, terutama karena Catherine dan Margaret menerima banyak uang jasa pemakaman. Karena mereka tidak ingin menjadi buah bibir, Catherine dan Margaret memindahkan bisnis mereka. Awalnya ke jalan 105 Latimer, lalu pindah ke jalan 27 Ascot. Tetapi kematian selalu mengikuti mereka. Pada September 1883, suami Margaret, Thomas Higgins, menjadi sakit. Saat itu, ia berusia 45 tahun dan seorang pekerja keras yang membantu menafkahi keluarga tersebut. Mereka memanggil seorang dokter, bernama Dr. Whitford. Ia menyimpulkan bahwa Thomas mengidap penyakit misterius dengan gejala diare berdarah yang disebabkan oleh meminum whisky murahan. Dokter tersebut menyarankan Thomas untuk berhenti minum dan memberi resep obat campuran dari opium dan minyak nabati. Istrinya menjaga Thomas di sampingnya, tetapi hanya 2 hari kemudian, Thomas Higgins meninggal. Dr. Whitford menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya adalah diare berdarah. Namun bagaimanapun juga, adik Thomas, Patrick Higgins, terkejut karena kakaknya meninggal. Adiknya mengetahui bahwa kakaknya memiliki kesehatan yang baik.
sehingga kematiannya yang mendadak terdengar janggal baginya. Thomas pernah mengatakan kepada Patrick sebelumnya bahwa ada seorang dokter datang ke rumah Thomas bersama dengan agen asuransi. Thomas juga mengatakan bahwa Margaret dan Catherine menginginkan uang asuransi miliknya sebesar 50 pound sterling. Nilai 50 pound sterling saat itu sama dengan sekitar 6.750 pound sterling saat ini. Jika dikurskan, nilainya sama dengan sekitar 116 juta rupiah saat ini. Patrick memutuskan untuk menginvestigasi sendiri kematian kakaknya yang misterius. Ia kemudian menemukan bahwa Thomas telah diasuransikan dengan 5 jasa pemakaman yang berbeda, di mana istrinya telah mendapat uang sebesar 108 pound sterling darinya. Merasa ada yang janggal, Patrick mengkontak polisi dan mereka setuju untuk menginvestigasi. Pada hari pemakaman Thomas, seorang polisi, petugas koroner, atau orang yang bertugas mencari tahu penyebab kematian seseorang, dan 2 dokter dikirim ke lokasi. Ketika mereka datang, hanya ada beberapa orang di sana. Beberapa orang dari mereka minum alkohol, dan mereka mengobservasi bahwa sedikit dari mereka yang sedang berduka atas kematian Thomas Higgins. Petugas koroner mengatakan kepada Margaret bahwa acara pemakaman tersebut tidak dapat dilanjutkan karena mereka perlu memeriksa mayat Thomas. Catherine Flanagan melihat hal ini dan tidak mengatakan apa-apa, dan langsung pergi melalui pintu belakang. Ketika otopsi selesai, petugas tersebut menemukan adanya unsur arsenik dengan konsentrasi yang tinggi di dalam tubuh Thomas. Petugas tersebut menyimpulkan bahwa penyebab kematiannya adalah karena Thomas terpapar dengan arsenik selama beberapa hari sebelum kematiannya. Polisi pun memeriksa rumah penginapan mereka di Jalan 27 Ascot, dan mereka menemukan botol berisi cairan putih, yang nantinya terkonfirmasi bahwa itu adalah cairan arsenik. Beberapa cairan arsenik juga ditemukan di kantong jaket Margaret. Margaret lalu ditangkap oleh polisi. Sementara itu Catherine sedang bersembunyi. Catherine sering berpindah tempat dari rumah sewa yang satu ke rumah sewa lainnya. Anehnya, ia tidak mencoba untuk pergi ke luar kota. Setelah seminggu berusaha menghindari polisi, Catherine pun ditemukan dan ditangkap oleh polisi. Akhirnya kedua saudari tersebut berada di tangan polisi. Catherine Flanagan dan Margaret Higgins didakwa dengan tuduhan pembunuhan Thomas Higgins. Tidak lama kemudian, polisi menemukan bahwa ada 3 korban lainnya yang telah meninggal di rumah penginapan mereka. Hakim pun memerintahkan untuk memeriksa 3 mayat sebelumnya, yaitu John, Maggie Jennings, dan Mary Higgins. Ketika mayat tersebut ditemukan dalam kondisi yang baik, namun dengan kandungan arsenik yang tinggi di dalamnya, sama seperti penyebab kematian Thomas Higgins. Ketika detektif membawakan bukti ini kepada 2 saudari tersebut, Margaret selalu mengelak. Namun Catherine mengatakan bahwa ini semua adalah ide Margaret. Polisi mencari tahu bagaimana keduanya bisa mendapatkan arsenik tersebut. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata keduanya tidak bisa membaca atau menulis. Selain itu, nama mereka tidak terdaftar di ahli kimia terdekat untuk dapat membeli bahan-bahan kimia. Polisi pun menanyakan kepada Catherine bagaimana Margaret bisa mendapatkan arsenik tersebut. Ia mengatakan bahwa adiknya mengumpulkan arsenik dari lem lalat. Catherine juga mengatakan bahwa ia sendiri bersedia menjadi saksi melawan adiknya sendiri. Pengadilan terhadap kedua saudari tersebut dimulai pada 14 Februari 1884 dan berlangsung selama 3 hari. Tidak butuh waktu lama bagi juri untuk menentukan bahwa mereka bersalah atas pembunuhan Thomas Higgins. Jaksa menghukum keduanya dengan hukuman mati dengan cara digantung. Bapak Ibu, ternyata kejahatan seperti ini sudah ada sejak lama. Berbagai tindakan dilakukan demi mendapatkan kekayaan instan, bahkan membunuh keluarganya sendiri. Padahal awalnya mereka mampu menghidupi mereka sendiri dengan cara yang halal. Namun begitu kondisi semakin sulit, justru mereka kehilangan moralnya dan melakukan kejahatan. Seharusnya bisa saja mereka menyimpan dan mengembangkan kekayaan mereka di masa kejayaan mereka, supaya mereka bisa bertahan di masa-masa sulit seperti itu. Teknik ini dikenal sebagai manajemen keuangan di dunia trading, di mana hasil yang didapat tidak segera dibelanjakan, tetapi diolah kembali untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Jika seandainya kedua saudari tersebut mengerti cara mengelola keuangan yang baik, mereka tentu tidak perlu melakukan hal yang ekstrim, seperti mengakhiri hidup orang demi mendapatkan uang asuransi. Namun bagaimanapun juga, kisah mereka bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua.
Jika Anda ingin menggali lebih lanjut mengenai kasus ini, silahkan kunjungi channel Briefcase di YouTube. Sekian cerita Lina kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.